Dengan jumlah penduduk mencapai 3.500 jiwa, 1.000 kepala keluarga di Desa Cihara masuk dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang memilukan memaksa para ibu juga ikut berjuang mencari nafkah untuk keluarganya. Termasuk dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di Laut Cihara. Salah satunya adalah mencari sargasum. Pantai Cihara yang bergaris karang membuat tanaman sejenis rumput laut ini tumbuh subur. Disebut kembang karang dan agar kuda di bahasa lokal, tanaman ini menempel pada permukaan karang yang terkena air laut. Untuk mencarinya, seringkali ibu-ibu harus turun ke ceruk karang yang dalam. Tapi dibutuhkan kehati-hatian ekstra karena ombak yang datang setiap saat. Saya yang sedikit lengah sempat terseret arus yang kencang. Ombaknya cukup tinggi, cukup beresiko sebenarnya buat ibu-ibu, tapi tidak ada pilihan lagi karena emang ini yang dilakukan ibu-ibu di sini pada kesehariannya. Meski beresiko tinggi, saya sama sekali tak melihat raut takut di wajah ibu-ibu perkasa ini. Ibu, ini biasanya setiap harinya mengumpulkan berapa banyak ibu kembang karang ini? Paling ada 3 kilo, 4 kilo paling. 3 kilo atau 4 kilo. 1 kilonya ibu jual berapa ini bu? 2.000. 2.000 rupiah? Iya, 2.000. Itu mencukupi nggak sih bu kehidupan ibu sehari-hari? Enggak sih, cuman ya mau gimana lagi. Kita kan orang butuh, orang nggak mampu. Kalau kayak gini kondisinya ya bu ya, kita sekarang di tepi pantai, namun ombaknya tuh kencang banget bu. Itu kan beresiko ya bu? Ibu Iya. nggak takut? Takut sih, cuman gimana lagi. Udah pekerjaan kita sehari-hari. Sargasum yang didapatkan langsung dijemur di tepi pantai. Pengepul hanya menerima sargasum kering untuk nanti ditimbang. Butuh waktu 6 jam sampai seharian agar sargasum kering. Setelah kering, kami langsung membawa sargasum ke satu-satunya pengepul di desa ini. Sebenarnya, tanaman alga coklat ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan. Kandungan alginat di dalamnya bisa digunakan sebagai bahan baku industri makanan, farmasi, sampai kosmetik. Tapi karena memang jumlahnya yang melimpah, harganya pun menjadi murah. 4-6 kilo sargasum kering hanya menghasilkan 8-10 ribu rupiah saja. Artinya hanya 2.000 per kilonya. Sungguh jumlah yang sangat minim. Meski begitu, ibu-ibu ini memang tak punya pilihan lain. Bahkan Ibu Ella menyimpan cerita menyedihkan ketika dia mencari sargasum beberapa tahun silam. Waktu dulu saya hamil sama si Dede, sekarang saya ngambil di daerah Cibobos. Ombaknya gede, saya hanyut. Tapi saya terus berusaha bangkit lagi. Karena waktu itu di rumah udah nggak ada beras, udah nggak ada apa-apa. Saya harus... Nggak apa-apa ibu. Nggak apa-apa ibu. Bener Saya dengerin ibu, saya dengerin. Itu ibu hamil berapa bulan bu? Hampir 4 bulan. 4 bulan? Iya. 4 bulan sampai 7 bulan. Saya di laut, waktu itu suami saya nggak kerja. Saya harus ke laut sama suami saya, ngambil kembang karang. Saya harus jemur, saya harus jual. Paling pendapatan sehari paling besar 15.000, 10.000. Dibeliin beras. Karena di rumah udah nggak ada sembako, udah nggak ada apa-apa, udah nggak ada uang. Saat lagi hamil, ibu nggak khawatir dengan kandungan ibu? Takut Waktu sih, itu? takut. Sangat takut kenapa-napa, tapi mau gimana lagi? Saya harus ke laut, saya harus ngambil kembang karang, saya harus jual demi masa depan anak saya, demi saya makan. Apa yang ingin ibu sampaikan? Apa yang ibu rasakan? Saya pengennya di daerah saya ini ada lapangan pekerjaan yang buat suami saya, buat saudara-saudara saya, semuanya ada lapangan pekerjaan yang nggak usah di laut gitu. Soalnya di laut itu berbahaya ya buat keluarga saya, buat saudara-saudara saya. Saya pengennya pemerintah itu
ngasih lapangan pekerjaan di kampung saya ini. Lahan yang luas di desa Jatake banyak ditanami warga dengan pohon untuk dimanfaatkan ketika panen. Pohon yang ditanam pun beragam, dari mulai pohon albasia sampai mahoni. Pohon albasia sendiri ditanam karena tumbuh lebih cepat di antara pohon lainnya. Bisa mencapai tinggi 7 meter dalam waktu setahun. Kayu yang dihasilkan biasa disebut ceng-ceng, bersifat ringan dan hanya dimanfaatkan untuk konstruksi ringan, seperti peti kemas atau palet, papan lapis sampai alas cor. Kayu jeng-jeng biasa dipotong dengan panjang 110 cm. Jika diameter mencapai 20 cm, harga dari pemotong mencapai 20.000 per potongnya. Tapi jika lingkarnya hanya 10 cm, harganya jatuh ke Rp5.000 per potongan kayu. Hal itu karena kayu dengan diameter kecil akan menghasilkan papan yang sedikit pula. Dengan harga murah dibanding kayu lainnya tentu berimbas pada siklus transportasinya. Ayo Kang. Salah jalan. Lihat sana kayaknya lebih enak Kang. Buruh angkut seperti Wawan hanya dibayar Rp1.000 setiap mengangkut 1 potong kayu. Setiap hari, Wawan mampu mengangkut total 50 batang kayu campuran jeng-jeng dan mahoni. Ini beruntung nih, lumayan cerah. Siang-siang ngangkut kayu, kapan lagi ya kan? Untuk mengejar target, Wawan terkadang mengangkat 2 potong sekaligus. Kayu-kayu itu diletakkan di pinggir jalan sambil menunggu pengepul dari kota. Ini beda-beda jenis kayu, beda berat juga ya. Tempat mengumpulkan kayunya nggak jauh lagi, tapi rasanya, aduh, cukup berat kayu pohon ini. Nggak apa-apa, saya masih semangat. Sampai. Ya, Kang Wawan udah berapa lama sih jadi tukang nyelip? Udah setahunan lebih. Setahunan lebih. Iya. Oke, ini dibayar Rp1.000 nih benar Kang? Iya benar. Kok mau? Ya gimana? Cuman kayak gini kerjaannya. Dalam sehari itu bisa mengangkut berapa banyak kayu sih Mas? Kadang-kadang ada 60, 50, ya gitu. Artinya sehari itu mencapai Rp50.000 sampai Rp60.000 Iya. ya? Apa itu mencukupi kesehariannya Mas Wawan? Ya dicukup-cukupin aja. Cukup-cukupin. Pak, ini biasanya kita jalan terus atau bagaimana sih Pak? Kalau biasanya ada yang orang sakit jalan terus Pak. Karena kan kalau nggak jalan itu takutnya nggak ketolong, nyawanya itu dia. Jadi nggak ada istirahat sama sekali Pak? Enggak, sama sekali nggak ada.